Mengapa manusia terus merusak rumah yang telah memberikan penghidupan sejak awal peradaban? Rumah itu adalah bumi kita, satu-satunya planet yang layak untuk dihuni manusia. Miris melihat berbagai pemberitaan mengenai permasalahan sampah yang mana merusak rumah kita. Beberapa bahkan terjadi di Tasikmalaya, rumah para founder Meggiot. Contohnya, penumpukan sampah di kota Tasikmalaya belum sepenuhnya teratasi. Padahal penumpukan sampah dapat menyebabkan pelepasan zat metana dan CO2 yang dapat merusak lapisan ozon. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Tasikmalaya mencatat penghasilan sampah sampai 900 ton per hari. Sebanyak 79% diantaranya merupakan sampah organik dan dari total sampah hanya 13% yang baru terolah secara sistemik. Di Tasikmalaya rumah kami, syukur kami masih menemukan orang-orang yang peduli dengan bumi. Di antaranya ada Kang Usep dan Kang Endi. Mereka adalah peternak maggot BSF. Maggot adalah larva serangga black soldier flies atau yang dikenal sebagai BSF yang dapat mengubah material organik menjadi biomasanya. 1 kg maggot bisa memangkas 2-5 kg sampah organik setiap harinya. Fantastis bukan? Bayangkan jika setengah penduduk Tasikmalaya memiliki 1 kg maggot di rumahnya. Namun, dalam menjalankan pekerjaan mulia ini, terdapat beberapa kendala yang mereka temui. Di antaranya banyaknya lalat yang mati karena suhu tidak terkontrol, kelembaban pangan tidak terkontrol, dan juga kesulitan pada saat pemberian pangan dan penyortiran hasil panen. Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi Kang Usep dan Kang Endi, Meggiot hadir. Meggiot melihat bahwa masalah yang Kang Endi alami sangat mengganggu produktivitas para peternak maggot dan menurunkan motivasi mereka untuk menjalankan usaha maggot ini. Dengan mengkolaborasikan teknologi Internet of Things dalam peternakan maggot, kami berharap budidaya maggot bisa optimal dan berdampak baik dalam pengelolaan sampah. Kami menawarkan beberapa solusi, di antaranya adalah alat pengontrol suhu ruangan. Hasil dari model sistem ini adalah mampu mempertahankan keseimbangan pada kondisi suhu 30-38 derajat Celcius. Suhu tersebut sudah sesuai oleh standar suhu yang dibutuhkan oleh maggot BSF. Yang kedua ada alat panen otomatis dan pengering maggot. Dalam kegiatan panen maggot, hal yang cukup memakan waktu adalah pemisahan antara maggot dengan kasgot, yang merupakan sisa makanan maggot yang sudah mengering. Biasanya, peternak maggot memisahkannya dengan cara diayak secara manual. Oleh sebab itu, dengan IoT, kami mengembangkan sebuah sistem otomatisasi kegiatan panen yang biasanya dilakukan 2 hari sekali, yang nantinya dengan otomatisasi ini dalam rentan waktu yang telah diatur, maggot akan langsung dipanen dan dipisahkan secara otomatis. Yang ketiga ada kelembapan pakan. Pakan maggot tidak boleh terlalu kering ataupun terlalu basah. Oleh sebab itu, dengan bantuan sensor kelembaban akan membantu mengatur sistem otomatisasi berbasis IoT. Jika indikator mengatakan terlalu kering, nantinya sprinkler akan otomatis mengeluarkan air. Untuk mendukung kemudahan dalam pembudidayaan maggot, kami berusaha menciptakan ekosistem dengan sebuah aplikasi yang berfungsi untuk mengontrol segala fitur tersebut. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai media kami dalam mewadahi para pembudidaya melakukan penjualan hasil panennya. Bisnis model yang kami terapkan yaitu B2B dengan menjual dan menyewakan mesin, dan B2C dengan menjual hasil panen maggot dan penjualan kasgot. Berikut merupakan target market yang kami tetapkan. Yang pertama ada pembudidaya maggot, yang kedua ada peternak unggas khususnya yang membutuhkan maggot sebagai pakan unggas, serta pengelola bank sampah. Untuk mencapai target market tersebut, kami telah merumuskan distribution channel sebagai berikut. Pertama, kami akan mendistribusikannya kepada forum kelompok pembudidaya maggot. Yang kedua, kami akan mendistribusikannya melalui Meggiot Apps. Dan yang terakhir, kami akan mendistribusikannya melalui forum peternak Indonesia. Kami memproyeksikan dalam 5 tahun awal berdirinya Meggiot, kami akan mencetak keuntungan total 1,2 miliar dengan harga jual produk 7,2 juta dengan mengambil keuntungan sebanyak 8,5%. Sedangkan untuk penyewaan per tahun sebesar 2 juta dengan depresiasi produk sebesar 30% per tahun. Berikut adalah fitur plan yang telah kami rancang. Pada tahun pertama, kami akan berfokus meningkatkan kesadaran produk melalui komunitas pembudidaya maggot khususnya di wilayah Tasikmalaya. Pada tahun 2023, setelah Meggiot mendapatkan tanggapan baik dari lingkup komunitas pembudidaya, aplikasi yang sebelumnya fokus pada controlling akan disempurnakan menjadi marketplace penjualan hasil budidaya maggot. Pada tahun 2024,
kami akan memperluas cakupan bisnis dengan membuka lahan pembudidayaan sendiri dengan harapan kami dapat mengembangkan research and development dalam pembudidayaan maggot tersebut. Dan pada 2025 kami akan menciptakan ekosistem dari hulu ke hilir mulai dari pengelolaan sampah hingga penjualan maggot ke konsumen. Saya Dimas Sultan beserta para founder hebat yang peduli akan kelangsungan rumah kami, Syadan Syauki, Nur Azizia, dan Yusran Habibi. Akhir kata, digitalize maggot cultivation for the future art. Terima kasih.